Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab hodam memasuki diri seseorang. Hodam bisa memasuki atau mendampingi seseorang karena berbagai faktor, baik secara alami, diwariskan, maupun melalui ritual tertentu. Beberapa penyebab utama meliputi 1. Warisan leluhur atau garis keturunan. Hodam turunan. Beberapa keluarga memiliki ilmu leluhur atau ilmu warisan yang disertai dengan hodam. Biasanya, hodam ini berasal dari leluhur yang memiliki ilmu spiritual tinggi seperti pendekar, dukun, atau ulama. Ciri khas hodam turunan adalah seseorang sejak kecil sudah memiliki kepekaan batin, wibawa alami, atau perlindungan yang kuat dari bahaya. Ilmu titisan. Dalam beberapa kasus, orang yang lahir dalam garis keturunan tertentu bisa memiliki hodam yang sudah ada dalam keluarganya tanpa perlu ritual khusus. Contoh, anak seorang dukun sakti seringkali memiliki energi spiritual tinggi dan tanpa disadari memiliki hodam yang sudah diwariskan. Seorang keturunan raja atau panglima perang kadang memiliki hodam macan putih atau hodam penjaga kerajaan. 2. Amalan spiritual dan ilmu hikmah. Wirid dan zikir tertentu. Beberapa doa dan wirid bisa mendatangkan hodam, terutama jika diamalkan dengan istiqomah. Contoh wirid yang sering dikaitkan dengan hodam: Asmaul Husna tertentu seperti Ya Qohar atau Ya Jabbar. Ayat kursi yang dibaca dengan niat perlindungan. Surah Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas yang diamalkan rutin. Puasa dan tirakat. Beberapa ilmu spiritual mengajarkan puasa khusus, seperti puasa mutih, puasa patigeni, atau puasa ngerowot, untuk mendekatkan diri dengan hodam. Semakin keras laku spiritual seseorang, semakin besar kemungkinan hodam dari dimensi lain tertarik mendampinginya. Pengijazahan ilmu hikmah. Dalam ilmu hikmah dan kejawen, seorang guru bisa mengijazahkan hodam kepada muridnya melalui ritual tertentu. Biasanya ini terjadi dalam ilmu kebatinan tingkat tinggi seperti ilmu pengasihan, ilmu kebal, atau ilmu kesaktian. Contoh, seorang santri yang diberikan ilmu hizib barki oleh gurunya bisa memiliki hodam petir untuk perlindungan. Seorang pendekar yang mendapatkan ilmu kebal bisa memiliki hodam jin atau energi astral tertentu. 3. Ritual dan pemanggilan hodam. Mengikuti ritual mistis. Ada ritual tertentu yang secara sengaja dilakukan untuk memanggil hodam agar masuk ke dalam tubuh seseorang. Biasanya dilakukan oleh mereka yang ingin mendapatkan kesaktian, pengasihan, atau perlindungan gaib. Ritual ini bisa melibatkan membaca mantra tertentu, menyediakan sesajen, berkomunikasi dengan makhluk halus, mendapatkan azimat atau jimat bertuah. Beberapa benda bertuah, seperti keris pusaka, batu akik, atau mustika, diakini memiliki hodam bawaan yang bisa berpindah ke pemiliknya. Jika seseorang sering memakai jimat atau benda gaib, bisa saja hodam dari benda tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Contoh, seseorang yang menerima keris pusaka dari leluhurnya bisa tiba-tiba merasa ada perlindungan, atau bahkan memiliki kemampuan spiritual yang sebelumnya tidak dimilikinya. Orang yang menggunakan batu akik bertuah bisa mendapatkan hodam yang ikut menempel dalam energinya. 4. Kesalahan spiritual atau gangguan gaib. Tanpa sengaja membuka gerbang gaib. Kadang seseorang bisa mendapatkan hodam tanpa sengaja, misalnya dengan bermeditasi atau bertapa di tempat keramat, berada di lokasi angker dalam kondisi batin terbuka, bermain ritual pemanggilan makhluk halus, misalnya jai langkung, tarot mistik, atau papan owija, kerasukan makhluk halus yang menetap. Tidak semua hodam datang dengan niat baik. Beberapa makhluk halus bisa masuk ke tubuh seseorang dan menetap jika orang tersebut lemah secara spiritual, sedang dalam kondisi emosional yang buruk, sering berada di tempat dengan energi negatif. Gangguan dari ilmu hitam. Jika seseorang terkena guna-guna atau santet, kadang hodam dari dukun yang mengirim santet bisa menetap dalam tubuh korbannya. Ini biasanya ditandai dengan perubahan perilaku, sering mimpi buruk, atau mengalami kejadian mistis. Contoh, orang yang tinggal di tempat bekas kuburan bisa mendapatkan hodam tanpa sengaja. Seseorang yang bermain dengan ritual pemanggilan arwah bisa mendapatkan hodam yang masuk tanpa diundang. 5. Takdir dan pilihan spiritual.
Misi rohani dan pilihan sebelum lahir. Beberapa kepercayaan mengatakan bahwa sebelum lahir, seseorang bisa memilih untuk didampingi oleh hodam tertentu untuk menjalani misi hidupnya. Biasanya ini terjadi pada orang yang memiliki jalan hidup khusus, seperti pemimpin spiritual, penyembuh, atau orang yang memiliki tugas besar dalam hidupnya. Kesepakatan gaib dari masa lalu. Dalam beberapa kasus, seseorang bisa memiliki hodam karena kesepakatan yang dibuat oleh dirinya di kehidupan lampau atau oleh leluhurnya. Hodam ini bisa bertahan selama beberapa generasi jika perjanjiannya belum dibatalkan. Contoh, seorang anak yang sejak kecil memiliki kemampuan spiritual alami atau bisa melihat makhluk halus seringkali memiliki hodam sejak lahir. Seorang pemimpin agama atau spiritual yang memiliki aura kuat bisa memiliki hodam sebagai pelindung tanpa perlu melakukan ritual khusus. Kesimpulan, hodam bisa masuk ke dalam diri seseorang melalui berbagai cara, baik secara alami, warisan leluhur, karena amalan spiritual, melalui ritual tertentu, atau bahkan karena ketidaksengajaan. Tidak semua hodam bersifat baik. Jadi penting untuk selalu menjaga diri dengan energi positif dan tidak sembarangan dalam berhubungan dengan dunia gaib. Wallahu a'lam bishawab.